Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini teman-teman? Apakah kalian dalam kondisi yang mungkin nangis di pojokan atau kalian malah sebagian orang yang mengharapkan penurunan? Aduh ya. Tetap semangat ya kawan-kawan dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat sebenarnya untuk Bitcoin masih berjuang ya teman-teman untuk naik kembali sampai di level 43.000 US dollar. Nah, kali ini per 24 jam terakhir teman-teman ya untuk Bitcoin mengalami penurunan sekitar 5%-an dan di sini altcoin juga ya seperti Ethereum, terus ada BNB, ada Solana, XRP ya kan. Kecuali stablecoin ya teman-teman. Kalau stablecoin ini malah mengalami presentasi ya hijau gitu walaupun 0,01% tapi setidaknya dia memang berbanding terbalik dengan altcoin. Nah, kali ini teman-teman ya 100% lah kita katakan seperti itu ya 99,999% keadaan altcoin itu dalam kondisi yang kurang baik-baik saja teman-teman ya. Akan tetapi ini adalah peluang atau kesempatan buat kita semua teman-teman untuk mencari aset-aset yang memang notabene memiliki potensial untuk pumping gitu teman-teman setelah pasca halving Bitcoin atau setelah announcement ya tentang persetujuan ETF nanti semoga saja itu segera ter-ACC teman-teman, dan rumor yang kita bahas tadi pagi semoga saja itu hanya sekedar rumor nggak jadi kenyataan gitu ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman yang patut kalian pantau juga, patut kalian pertimbangkan juga. Oh ternyata SRP seperti ini nantinya, oh ternyata Ripple begini nantinya gitu ya. Ini menarik sekali teman-teman, meskipun harga daripada SRP juga mengalami junam yang cukup lumayan ya sekitar 9,44% teman-teman per video ini dibuat. Akan tetapi ada kabar yang cukup bagus. Nah, jadi di sini teman-teman menurut Crypto Basic ya, Bankir Amerika menyebut Ripple bersama Western Union MoneyGram sebagai penyedia pengirim uang besar. Oke ya, pengiriman uang besar teman-teman. Jadi bukan hanya Ripple sebenarnya, yaitu ada Western Union dan MoneyGram ya, yang dimana ketiga platform ini adalah pengiriman uang lintas batas ya terbesar gitu teman-teman. Nah, kita akan fokus ke Ripple karena Ripple memang pendiri ya XRP itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya untuk Ripple mendapatkan perhatian bersama penyedia uang lintas batas utama lainnya dalam artikel American Banker baru-baru ini. Oke, mantap jiwa ya. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, perusahaan blockchain yang berfokus pada pembayaran Ripple baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu penyedia layanan lintas batas global terkemuka dalam sebuah artikel baru-baru ini yang diterbitkan oleh majalah bergengsi Amerika Banker teman-teman. Mantap ya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, Ripple ini sebenarnya kan memang ya suatu entitas atau perusahaan besar juga teman-teman untuk penyedia layanan lintas batasnya ya. Dan perlu kita ingat juga Ripple ini teman-teman sudah ditunjuk ya beberapa sektor perbankan sentral ya, bank sentral atau apa kemarin ya, aku agak lupa. Intinya sudah ditunjuk teman-teman untuk Ripple ini sebagai ketua CBDC ya, seperti itu teman-teman. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman ya, banyak sekali para analis dan para entitas-entitas besar yang meyakini ketika sistem CBDC ini nanti terrealisasi, sistem CBDC ini bisa berjalan sesuai prediksi gitu teman-teman, ini akan membawa presentasi lonjakan harga terhadap SRP. Kenapa? Karena tentunya teman-teman untuk ranah pembayaran ya kan itu akan menggunakan SRP sebagai sarana pembayaran atau jembatannya nanti teman-teman. Nah, jadi menurut beberapa analis, ketika hal tersebut realisasi, maka di sini untuk saat ini total supply daripada SRP yang ada saat ini ya, sama yang di lock di escrow, katanya nggak akan mencukupi ya teman-teman, nggak akan mencukupi untuk melakukan transaksi lintas batasnya. Nah, hal tersebutlah yang akan membawa presentasi ledakan harga daripada SRP ya, yang diperkirakan teman-teman akan sampai ke ribuan dolar gitu katanya. Kita aminkan saja teman-teman ya. Nah, jadi di sini meskipun mengakui bahwa Zingu mewakili upaya
HSBC untuk menyaingi non-bank. Artikel tersebut menyebutkan perusahaan lain yang membangun fungsi pembayaran lintas batas ini menyebut penyedia utama Inggris Wise dan Revolut, keduanya memiliki total 40 juta pengguna. Nah, jadi berikutnya Ripple berada di posisi ketiga karena infrastruktur pembayaran berbasis blockchain yang telah diadopsi oleh bank-bank besar yang ingin memfasilitasi transfer lintas batas negara secara instan. Nah, jadi gini teman-teman ya, artikel tersebut mencatat bagaimana Ripple telah menggunakan teknologinya bersama XRP selama bertahun-tahun. Nah ya kan, jadi Ripple ini sudah menggunakan teknologi bersama teknologinya bersama XRP selama bertahun-tahun, serta konsolidasi solusi perusahaan baru-baru ini ke dalam satu penawaran yang disebut Ripple Payment, ya seperti itu. Jadi artikel American Banker itu menyatakan bahwa konsolidasi baru-baru ini memaksudkan untuk mengatasi upaya Ripple dalam pembangunan jaringan internasional untuk pemrosesan pembayaran lintas batas digital. Mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman ya, untuk si Ripple sendiri, ingatlah bahwa Ripple sebelumnya memiliki kemitraan dengan Ripple, tetapi menjauhkan diri dari proyek tersebut di tengah tuntutan hukum yang terkenal dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, ya, yaitu SEC teman-teman ya. Nah jadi gini teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya, Bang sebenarnya XRP itu gimana sih ya? Sebenarnya XRP itu bisa naik enggak ya? Sebenarnya XRP pantas enggak untuk kita miliki? Jadi kalau menurut pandangan saya teman-teman, menurut informasi dan perkembangan yang saat ini terjadi di Ripple gitu teman-teman ya, sebenarnya XRP ini masih dalam range kategori yang cukup bagus gitu teman-teman untuk kita hold dalam jangka panjang tentunya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Tetap disclaimer dulu ya teman-teman ya, jangan ditelaah mentah-mentah. Oke, kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Salah satu pemicu ya, kenapa XRP ini tertahan harganya. Oke, kalian tahu lah ya, kenapa harga XRP ini tertahan sampai saat ini, pergerakannya ya begitu-begitu aja. Yang naiknya juga nggak terlalu signifikan, turunnya juga nggak terlalu signifikan, alias kayak stable coin ya kan. Nah, pemicu pertama adalah karena masih ada tuntutan daripada SEC. Antara Ripple dan SEC ini kan belum clear, belum ditemukan titik terang, belum berakhir gitu ya. Nah, jadi nanti ketika berdebatan atau masalah dengan SEC ini sudah selesai gitu teman-teman, yang bisa dikatakan kalau sampai Ripple yang menang, maka harga XRP ini akan lepas landas, alias sudah nggak ada penahan lagi untuk orang-orang itu masuk ke dalam XRP ya. Akan tetapi kan saat ini masih tertahan. Kenapa? Karena orang-orang masih wait and see, orang-orang masih takut nanti kalau sampai menang SEC gimana, turun tajam harganya. Nah masih takut, makanya jalan peluang untuk menembus harga XRP jauh lebih tinggi lagi adalah ketika memang udah nggak ada kaitan dengan SEC. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Ripple ini ya kan ditunjuk sebagai ketua sektor CBDC gitu teman-teman ya. Kalian tahu sendiri lah CBDC itu tujuannya buat apa nanti. Nah, yang tidak menutup kemungkinan Ripple akan menggunakan XRP sebagai sarana jembatan atau sarana pembayaran lintas batasnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, terrealisasi, maka entitas-entitas seperti perbankan dan masih banyak lagi yang memfasilitasi transaksi lintas batas gitu teman-teman, dia akan membeli XRP ya. Mereka akan mempersiapkan lah ya XRP di entitas-entitas mereka untuk persiapan transfer lintas batas, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan hal tersebut harga XRP tentunya akan mengalami sedikit demi sedikit naik demi naik gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi masih sangat-sangat oke ya kalau kita berbicara apakah XRP ini bisa naik Bang, masih bisa potensi untuk naik ya. Apakah layak untuk kita hold? Kalau saya pribadi tetap layak teman-teman, karena XRP tercipta untuk merangkul daripada sektor perbankan. Seperti yang saya bilang, XRP ini adalah central banknya cryptocurrency, kurang lebih seperti itu. Tetap disclaimer ya, dan kurangi sambat. Salam cuan.